Halo semua, salam budaya. Selamat datang kembali di Obrolan 404, podcast yang mengupas berbagai topik menarik seputar sastra Indonesia. Sebelum itu, kenalin aku Hanifah yang akan nemenin kalian di episode kali. Dan kali ini aku gak sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama tamu spesial. Tapi pada penasaran gak sih kira-kira apa yang akan kita bahas? Kita bakal bahas bahasa dan persatuan. Nah, karena bahasanya udah di-spill, sekarang penasaran dong siapa tamu spesialnya? Mahasiswa berprestasi yang menjadi finalis dan pemenang favorit Putra Duta Bahasa Jawa Tengah 2023. Mari kita sambut Mas Afrizal. Halo. Halo Mas, selamat siang. Selamat siang Hanifah. Apa kabar Mas? Baik sih. Nah, Mas Afrizal ini kan ada panggilannya ya, Mas Bocil. Boleh kan ya panggil ini? Boleh. Biar lebih akrab gitu ya. Iya. Oke, Mas Bocil, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Sebenarnya kalau akhir-akhir ini aku lagi sibuk bantuin di perpustakaan gitu. Jadi disuruh kayak membuat konten-konten gitu. Karena katanya mau ada akreditasi gitu sih. Terus ada kesibukan juga duta bahasa karena menjadi BPH kayak badan pengurus harian gitu sih. Jadi kalau misal ada tugas-tugas dari balai bahasa itu biasanya ikut mau jadi mitra balai gitu. Oke. Jadi keren banget ya Mas udah jadi duta bahasa. Boleh sharing nggak Mas gimana sih perasaannya setelah dinobatkan menjadi duta bahasa Jawa Tengah? Oh ya, jadi awalnya tuh pas aku semester 4 sepertinya. Terus kayak yaudah coba daftar duta bahasa gitu. Terus akhirnya melewati berbagai seleksi. Terus alhamdulillah jadi finalis itu kan 10 besar itu. Terus rasanya ya alhamdulillah ya kayak bersyukur gitu bertemu dengan orang-orang keren lainnya gitu. Kayak deg-degan juga sih. Cuma ketika setelah malam penobatan jadi ya seneng gitu. Jadi mitra balai bahasa. Kalau misal ada tugas-tugas itu kayak enak, seru gitu loh. Kayak mendapat pengalaman baru, pengalaman berharga tentang kebahasaan. Itu kayak menarik aja, kayak seru gitu. Itu sih seneng gitu rasanya. Oke. Nah, omong-omong nih Mas Bocil ini asalnya dari mana sih? Aku dari dekat-dekat sini sih, dari Sukoharjo. Oh, dari Sukoharjo. Yeah. Nah, berarti bahasa ibu Mas Bocil nih bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Nah, oke, lanjut aja ya Mas. Yeah. Pendapat Mas Bocil ini dengan semakin lunturnya bahasa ibu karena orang tua zaman sekarang nih kan lebih memperkenalkan bahasa asing atau bahasa Indonesia ke anaknya. Jadi kayak kurang memperkenalkan bahasa ibunya sendiri. Nah, Mas Bocil. Nah, sebenarnya itu agak miris gitu ya. Karena mungkin setiap daerah di Indonesia kan memiliki bahasa daerahnya masing-masing gitu. Nah, kalau misal kita mengambil contoh di lingkungan terdekat saya gitu yang kalau misal mereka punya anak, mereka lebih mengajarkan bahasa Indonesianya gitu. Kayak kayak misal di sekolah itu langsung pakai bahasa Indonesia, di rumah pun bahasa Indonesia. Itu menurut saya agak miris ya, karena bahasa daerah tuh harusnya bahasa ibu, namanya bahasa ibu adalah bahasa yang pertama harus anak itu kuasai gitu. Karena bahasa ibu itu bahasa yang tidak perlu dipelajari gitu ya. Karena kalau dalam pemeranan bahasa itu bahasa ibu kan yang pertama gitu. Kalau misal itu tidak diajarkan kan seorang ibu itu tidak menerapkan revitalisasi bahasa daerah gitu. Jadi ketika tidak seorang ibu mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya, itu sebenarnya baik ya, mengutamakan bahasa Indonesia. Tetapi dengan mengutamakan bahasa Indonesia kan, kalau misal dia tidak belajar bahasa Jawa, pasti akan bahasa Jawa itu punah gitu. Kalau masa penutur bahasa Jawa tidak menuturkan bahasanya sendiri gitu. Jadi itu sangat miris ya. Mungkin apabila nanti teman-teman sebagai seorang orang tua atau seorang ibu gitu, apabila mendengar podcast ini, siniar ini, mungkin bisa ya kayak mengajarkan bahasa daerahnya masing-masing kepada anaknya. Karena sangat sayang gitu apabila bahasa daerah atau bahasa ibu itu kehilangan penuturnya. Karena bahasa adalah salah satu warisan tak benda ya. Jadi kayak misal itu luntur, itu hilang, itu sangat sayang gitu ya. Karena itu berharga gitu loh. Orang itu bahasa kita, masa nggak kita jaga gitu sih. Oke, lanjut. Selanjutnya bagaimana pendapat Mas Bocil dengan campur kode antara bahasa ibu dan bahasa Indonesia? Berarti bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ya? Iya, dicampur-campur. Sebenarnya kan ketika kita berbahasa itu harus sesuai konteksnya ya. Mungkin kalau misal dicampur itu ya kalau menurut saya ya kurang, tapi ya nggak apa-apa gitu. Karena tetapi kembali lagi sesuai konteksnya gitu. Kalau misal kita ke pasar, saya orang Sukoharjo terus ke pasar, saya juga nggak mungkin kan kita harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar
benar gitu. Jadi ya harus kita pakai bahasa Jawa, Mbah pinten gitu. Kan itu lebih enak gitu loh, lebih sopan gitu. Nah, kalau misal dicampur-campur kan jadi bingung gitu. Ini mau gimana gitu loh. Nggak ada apa ya, udah nggak sesuai kaidah, udah dicampur-campur gitu. Nah, mending menurut aku itu teman-teman lebih baik apa ya, berbahasa itu menuturkan sesuai dengan konteksnya gitu. Kayak misal kalau misal kita sedang berhadapan dengan orang tua ketika kita di pasar, kita membeli ke nenek-nenek gitu, ke mbah-mbah gitu ya, lebih baik kan apa ya, pakai bahasa Jawa gitu kan, konteksnya kita beli di pasar sebagai seorang pembeli gitu. Beda lagi kalau ketika kita sedang mengadakan rapat atau mungkin kita di perkuliahan, itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena kan ketika kita di bangku kuliah kan apa ya, kayak teman-teman kita kan nggak cuma dari Jawa, nggak cuma dari Sukoharjo, Surakarta gitu. Jadi kalau misal kita pakai bahasa Jawa, apakah campur kode bahasa Jawa bahasa Indonesia, kan kayak ya kurang etis gitu, dan nggak semua paham gitu. Itu sih, jadi berbahasa sesuai konteksnya. Lanjut ke pembahasan ini ya Mas. Jadi balik lagi, pembahasan inti kita kan tentang bahasa Indonesia nih, dan juga persatuan. Nah, menurut Mas Bocil sendiri, mengapa bahasa Indonesia ini dipilih nih sebagai bahasa persatuan? Padahal kan di Indonesia ini kan banyak nih bahasa-bahasa daerah kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa lainnya. Menarik ya sebenarnya. Kenapa bahasa Indonesia itu pada akhirnya dijadikan sebagai bahasa persatuan gitu, padahal di setiap daerah ada bahasanya masing-masing gitu. Nah, justru itu berangkat dari situ kan, karena di Indonesia ada apa ya, memiliki suku yang banyak dengan daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, maka itu timbullah itu loh, harusnya ada nih bahasa persatuan yang semua orang tuh paham. Itu kan nggak mungkin ketika kita orang Jawa kita harus memahami bahasa orang Batak gitu kan, susah ya kan. Kalau kita menengok sejarahnya kan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Nah, itu kan terus pas dulu kan jadi bahasa dalam kayak misal dagang gitu-gitu kan pas dulu gitu. Terus akhirnya bahasa Indonesia menjadi lingua franca gitu kan. Jadi ya udah sih, mungkin kenapa bahasa Indonesia menjadi persatuan, karena ya untuk menyatukan gitu, kembali lagi gitu. Jadi karena banyaknya bahasa daerah di Indonesia, kan nggak mungkin kalau kita memilih satu di antara, pasti kan kayak jadi iri gitu loh. Makanya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang, karena kan dulu kan pakai bahasa Melayu semua kan itu, kan bahasa Indonesia berangkat dari bahasa Melayu, terus kemudian ya udah jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional gitu. Jadi itu sih, karena banyaknya perbedaan maka ya harus ada satu bahasa untuk mempersatukan mereka biar apa ya, biar bersatu gitu. Jadi karena bahasa daerah terus bahasa Indonesia itu jadi wadahnya. Kalau misal gini nih, kalau misal kita nggak punya bahasa Indonesia, susah gitu loh kita berkomunikasi antar beda daerah, beda kan, kita harus ngomong seperti apa gitu kan, kita harus nggak nyambung gitu loh. Nah itu eksistensi bahasa Indonesia sih gitu. Kita masuk ke segmen berikutnya tentang bahasa Indonesia di era digital. Nah, di era sekarang ini kan kita dihadapkan dengan gempuran bahasa asing yang masuk ke Indonesia, kayak balik lagi kayak campur kode, biasanya literally gitu kan Nah, gimana sih cara yang bisa kita ambil supaya bahasa Indonesia itu tetap lestari digunakan secara luas? Sebenarnya ini sebenarnya topik sulit ya, kayak kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu loh, apalagi maksudnya kita sebagai mahasiswa sastra Indonesia gitu, kita mungkin juga ada komunitas kayak kumpulan orang sastra Indonesia gitu kan, juga agak susah ya untuk mengaturnya, padahal kita sama-sama dari sastra Indonesia. Jadi sebenarnya saya sangat ingat banget motif dari Pak Syarif, dia kepala Balai Bahasa Jawa Tengah gitu. Sebenarnya berbahasa itu antara mau dan tidak mau, bahasa antara mau dan tidak mau digunakan oleh penuturnya gitu. Kalau kita mau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya oke, tapi kan kita nggak bisa menuntut orang lain untuk seperti itu gitu sih. Misal kayak, kok kamu jangan nyampur kode kayak bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dong, literally ginilah gitu, kayak no tidak ya, mungkin itu salah satu penguasaan bahasa asing ya gitu. Tapi kembali lagi pada poin pertama tadi, harus berbahasa sesuai konteksnya gitu. Jadi kalau misal kamu mau pakai bahasa Inggris atau bahasa, ya silahkan saja, tapi sekalian kamu ngomong penuh pakai bahasa itu gitu loh, nggak perlu yang kamu campur-campur gitu. Nah kalau misal kamu pakai bahasa Indonesia kalau dicampur bahasa asing kan juga ya gimana gitu loh gitu sih. Itu adalah suatu apa ya
persoalan untuk kita semua gitu loh. Gimana sih cara mengatur orang-orang agar tertib untuk menggunakan memakai bahasa Indonesia gitu. Kayak kan kita kayak misal kita melihat pelang-pelang di jalan, kayak misal banner, spanduk gitu kan, itu masih banyak yang nggak sesuai kaidahnya gitu, kayak masih campur-campur. Nah itu sih sebenarnya itu tugas kita sebagai mahasiswa sastra Indonesia ya, kayak diingetin lah atau gimana gitu. Jadi kalau bisa ya kita harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai kaidahnya gitu, sesuai konteksnya juga itu sih. Nah karena bahas bahasa Indonesia ini nggak jauh-jauh nih sama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda di salah satu ikrarnya ini kan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menurut Mas Bocil, mengenai apa sih hubungan bahasa Indonesia dan ikrar Sumpah Pemuda sendiri? Nah sebenarnya kan tercetusnya bahasa Indonesia pada akhirnya digunakan sebagai bahasa nasional kan juga dari ikrar ini ya. Jadi menurut saya itu sangat berhubungan karena Sumpah Pemuda ini kan awal mula gitu sebagai dasar kenapa bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa nasional. Jadi mungkin itu yang perlu kita junjung ya, maksudnya kita telaah lebih dalam gitu. Nah kita sebagai putra-putri Indonesia, sebagai mahasiswa ya, kita harus menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia seperti yang dalam Trigatra kau tahu kan. Nah ada 3 Trigatra. Jadi yang pertama itu utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga kuasai bahasa asing. Nah di situ kan poin pertamanya yaitu mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi mungkin kita sebagai putra-putri Indonesia, sebagai mahasiswa sastra Indonesia, ataupun teman-teman yang mahasiswa di luar sana itu ya harus menerapkan, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah terima kasih atas penjelasannya Mas Bocil. Kita berarti harus selalu ingat dan mengamalkannya nih buat Sumpah Pemuda, dan juga nggak lupa tadi Trigatra. Iya, Trigatra bangun bahasa. Ya, oke. Pesan terakhirnya nih, berbahasalah sesuai konteks dan gunakan bahasa Indonesia sesuai kaidahnya. Iya. Obrolan kita kali ini banyak ya, dan juga inspiratif juga nih. Terima kasih banyak buat Mas Bocil yang udah bagi ilmunya di sini. Oke, para pendengar setia obrolan 404, yuk kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.